Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, tetaplah penuh semangat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan firman Tuhan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, hari ini kami percaya penyertaan-Mu, kasih-Mu selalu ada di dalam hidup kami. Tuhan, tuntunlah kami senantiasa untuk dapat melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Biarlah kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan biarlah firman Tuhan memberi hikmat kepada kami untuk dapat menyenangkan hati Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Sabtu 20 Juli 2024, tertulis dalam kitab Roma 1 ayat 20. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Ai dapot do pangalahoni di bata nabunihian, dibangun ni roha. Sian aka pabahena ni debata, dina tinopanai hasianganon. Ima hagugoonna, dohot hadebataonna, na manuktongi. Asa unang adong sidalian nasida. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kemampuan, pengertian, bahkan iman yang terbatas membuat kita tidak mengerti, tidak mengenal kemahakuasaan Allah. Allah yang tak terbatas, Allah yang maha kuasa, melebihi segalanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan umat agar mereka menyadari bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang maha kuasa, yang memelihara kehidupan manusia. Sekalipun kemampuan kita tidak cukup untuk mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan, tetapi iman akan membuat kita kuat dan terus bertahan. Iman itu adalah sesuatu yang ada pada dasar hidup orang-orang percaya. Orang-orang percaya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tetapi dia yakin di dalam perjalanan kehidupan, sekalipun belum diketahui apa yang akan terjadi, hidupnya tidak akan pernah meragukan Tuhan. Dia akan terus percaya bahwasanya Tuhan selalu ada dan selalu menyertai. Saudaraku, Allah adalah Maha Kuasa. Dia berkuasa atas hidup kita. Hidup kita ini ada di dalam genggamannya. Jika dia katakan ya, maka itu akan menjadi milik kita. Jika dia katakan tidak, maka kita tidak dapat memaksanya. Oleh sebab itulah kita harus tetap percaya dan terus teguh beriman kepadanya. Dan tentu, sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Allah, kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup melakukan firman-Nya, bukan malah sebaliknya. Kita hidup menurut keinginan hati kita, menurut keinginan-keinginan dunia. Inilah yang ditegaskan oleh Paulus
agar kita tidak fokus kepada dunia, agar kita tidak fokus kepada diri kita, tetapi fokus utama kita adalah kepada Allah, sumber kehidupan kita. Allah yang memberkati kita, Allah yang memelihara kehidupan kita. Jika kita mengira apa yang kita miliki di dunia ini itu adalah hasil usaha dan kemampuan kita, padahal sesungguhnya itu semuanya adalah atas perkenanan Allah. Ya, berulang-ulang di dalam khotbah saya sampaikan bahwasanya dunia ini pun sanggup dapat memberikan kebahagiaan, memberikan kesenangan-kesenangan kepada manusia. Jadi jangan kita mengira jika apa yang kita miliki hari ini itu datangnya dari Allah. Kita harus menyadari, jika kita melakukannya di dalam takut akan Tuhan, di dalam ketaatan, di dalam iman yang teguh, yakinlah itu datangnya dari Tuhan. Itu adalah berkat dari sorga, yang apapun, seberapapun besarnya, pasti kita akan bahagia menikmatinya. Tetapi sebaliknya, tentu kita tahu apa yang sudah kita kerjakan di dunia. Apakah kita melakukan pekerjaan kita di dalam dasar-dasar iman yang benar, berdasarkan firman Tuhan? Tentu kita tahu, bukan? Jika kita menyimpang dari itu semua, maka apapun yang kita dapatkan itu adalah kesia-siaan. Mungkin kita bisa puas, segala sesuatu yang kita harapkan itu bisa kita capai menurut cara, pikiran, dan kekuatan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah itu Maha Kuasa. Dia penuh kasih. Sejak semula Dia menciptakan segalanya. Dia memberikan segalanya kepada kita. Dan tentu segalanya itu adalah semua yang baik, semua yang indah. Tetapi karena kita lebih menuruti keinginan daging, keinginan dunia, maka kita jauh dari segala sesuatu keindahan yang sudah Tuhan siapkan. Hari ini pesan firman Tuhan untuk mengingatkan kita, untuk menyadari siapa kita di hadapan Allah. Seberapa kuatnya kita untuk tetap bertahan. Saudaraku, marilah kita merenungkan. Hidup ini adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Jika kita ada sampai hari ini adalah suatu kesempatan supaya kita bisa mengubah hidup menjadi lebih baik. Dan kita hidup menurut kehendak Allah. Dia yang Maha Kuasa. Dia yang berotoritas penuh atas hidup kita. Jangan pernah mengira kalau kita bisa hidup hari ini itu adalah karena kita mampu membeli apa saja. Kita bisa pergi ke dokter, ke rumah sakit yang hebat di dunia. Tidak, saudara. Jika hari ini kita masih ada, ini adalah kesempatan agar kita dapat melihat kemuliaan Tuhan. Jangan menyerah. Jalani, hadapi, dan yakinlah di dalam Tuhan engkau pasti memenangkannya. Sekalipun kita tidak dapat melihat apa yang dikerjakan Tuhan, tapi iman kita, harapan-harapan kita akan dapat merasakan, dan kita akan mendapatkan kekuatan dari segala karya Allah yang dikerjakan dalam hidup kita. Dan kekuatan yang daripadanya akan memampukan kita untuk tetap tegak berdiri, berjalan maju, penuh harapan di dalam Tuhan kita. Allah kita Maha Kuasa. Terimalah Dia senantiasa dan biarkan Dia yang mengatur setiap langkah kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap kuat, tetap beriman teguh kepadamu. Jangan biarkan kami mengandalkan apapun yang kami miliki di dunia. Tetapi biarlah hanya Tuhan satu-satunya sumber kekuatan dan kehidupan bagi kami. Jangan biarkan kami menolak-Mu Tuhan, karena begitu banyak tawaran-tawaran yang indah dari dunia ini. Tetapi biarlah kami tetap teguh percaya dan membiarkan Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam segala pekerjaan. Tuhanlah yang menyertai dan memberkati. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.